Desmond, salah satu dari pendiri KLM, juga merupakan sebuah kunci penting dari berdirinya KNILM, atau bisa kita sebut KNILM. KNILM awalnya dibuat oleh anak perusahaan KLM untuk melayani rute domestik di Hindia Belanda secara lebih efisien. Dan walaupun banyak orang sering menganggapnya sama, sebenarnya mereka adalah sebuah perusahaan yang berbeda. Walaupun kantor pusat KNILM ada di Amsterdam, Belanda, namun pusat pengoperasional tetap di Hindia Belanda. Lebih tepatnya di Bandara Cilikam yang sekarang namanya Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat Jepang datang, KNILM awalnya digunakan untuk pengangkutan kolonial militer. Namun, seiring bertambahnya kerusakan, akhirnya KNILM diungsikan secara sementara di Australia dulu. Dan lalu saat kota besar Jepang dibom oleh Amerika, Indonesia memanfaatkan situasi tersebut untuk memerdekakan diri. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka, KNILM ingin masuk kembali ke Indonesia. Namun, ditolak oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Karena KNILM itu seperti sebuah simbol penjajahan. KNILM itu ada Nederland Indisch. Dan itu berarti seakan-akan Indonesia itu masih berada dalam wilayahnya Belanda. Akhirnya, pada 1 Agustus 1947, KNILM diberhentikan dan asetnya dikembalikan ke KLM untuk dibuat KLM IIB. Pemerintah saat itu mau tidak mau menerima KLM IIB. Kenapa? Karena penerbangan sipil di Indonesia bisa lumpuh total jika KLM IIB benar-benar ditolak. Karena saat itu Indonesia masih belum punya maskapainya sendiri. Sehingga KLM IIB dibiarkan dulu sampai Indonesia sudah cukup kuat untuk memiliki maskapainya sendiri. Dan karena alasan itu, Soekarno pergi ke Aceh pada 16 Juni 1948. Di sana ia meminta sumbangan pada rakyat Aceh untuk bisa membelinya pesawat. Dan akhirnya terkumpullah 130.000 dolar straight dan 55 kg emas. Terbelilah sebuah pesawat bekas rumah bernama Dakota dengan kode DC-5. Pesawat tersebut diberi nama Seulawah, yang artinya gunungan emas menurut bahasa Aceh, dengan kode RI001. Pesawat ini awalnya digunakan hanya untuk mengangkat pejabat-pejabat negeri. Lalu suatu hari pada 6 Desember 1948, pesawat ini diterbangkan ke India untuk keperluan overhaul dan pemasangan tangki jarak jauh. Dan selesai pada 20 Januari 1949. Namun, saat itu ternyata Indonesia sedang ada agresi militer di Belanda. Jadi, pesawat ini dititipkan dulu di Burma, dan akhirnya pemerintah Burma tersebut menyewa pesawat tersebut dan diberi nama Indonesian Airways. Namun, walaupun pusat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta sudah diambil alih dan para tokoh-tokoh penting seperti Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, dan lain-lain sudah diculik, namun Syafruddin Prawira Negara membuat pemerintahan darurat Indonesia, Republik Indonesia di Sumatera Barat. Seolah-olah saat itu tersebut pun diberi misi penting, yaitu misi diplomasi negara. Tunggu sebentar. Maksudnya diplomasi negara itu apa? Apakah awak kapalnya dipakai jas lalu pergi ke satu negara untuk meminta pengakuan? Sebelum pergi jauh-jauh, diplomasi negara. Jadi gini, uang hasil sewa Seulawah itu akan digunakan untuk membiayai diplomat-diplomat Republik Indonesia yang berada di luar negeri saat itu. Dan ada 3 tokoh penting yang terlibat dalam diplomat tersebut, yaitu yang pertama, Haji Agus Salim. Diplomat utama Republik Indonesia ini bertugas untuk meyakinkan di negara-negara Asia
negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Burma, Arab Saudi, dan Irak, dan lain-lain. Dan akhirnya Mesir jadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Dan akhirnya setelah selesai, Haji Agus Salim ini diberi julukan The Grand Old Man dan sangat dihormati. Yang kedua, Ali Sastro-Midjojo. Ali Sastro-Midjojo ini untuk meyakinkan negara-negara Asia. Dan terakhir, ketiga itu adalah Sultan Syahrir. Jadi orang ini adalah kunci utama yang menyebarkan isu di dunia PBB agar dunia PBB tahu bahwa saat ini Belanda sedang melakukan agresi militer di Belanda. Karena saat itu Belanda mengakunya Indonesia mau balik lagi jadi wilayah Belanda. Dan karena itu juga pada konferensi meja bundar Belanda mendapatkan kecaman dari dunia PBB. Akhirnya mau tidak mau Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Dan akhirnya pada 1949 semua perusahaan penjajah yang ada di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga KLM IIB. Pada 1950 KLM IIB diubah namanya menjadi Garuda. Indonesian Airways yang saat itu di sana berumah akhirnya kembali ke Indonesia juga setelah Indonesia merdeka. Namun karena saat itu sudah ada Garuda, akhirnya mereka dilebur dan namanya berubah menjadi Garuda Indonesian Airways. Dan itulah sejarah dari airlines di Indonesia. Terima kasih, saya Serenity dari 10/1.